Bersama sekelompok orang intoleran di Solo, Jawa Tengah mendatangi rumah warga yang sedang menggelar acara keluarga. Kelompok ini tak ingin kegiatan tersebut diadakan karena mereka menuding warga yang didatangi ini menggelar Idul Ghadir, perayaan mazhab Syiah. Kelompok intoleran ini menendang motor hingga terjatuh. Mereka kemudian mengeroyok korban. Ini terjadi semalam di Kampung Mertodranan, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, dekat kediaman keluarga almarhum Assegaf bin Jufri. Hingga siang ini, petugas gabungan masih menjaga lokasi. Dari narasi yang beredar di medsos, kelompok tersebut memaksa membubarkan acara keluarga bin Jufri. Karena mereka meyakini kegiatan tersebut untuk merayakan Idul Ghadir, salah satu hari besar mazhab Syiah. Namun menurut warga sekitar itu adalah acara doa bersama jelang pernikahan. Tadi malam ya, kita mendapat informasi bahwa dari kelompok intoleran itu melakukan hujum lah ke rumah dari satu warga di situ yang menganggap bahwa ada kegiatan yang mereka tidak sesuai. Mendengar informasi seperti itu, kita langsung bergerak ke sana, kemudian kita melakukan negosiasi kepada mereka untuk kita bubarkan diri. Dan pada saat pengevakuasian itulah ternyata dari kelompok mereka melakukan tindakan yang melukai dari kelompok ini. Bahkan Andi juga menjadi korban pemukulan semalam. Jenengan kena pukulan juga? Waktu saya berupaya untuk melindungi mereka, malah sempat mereka memukul saya. Saya kita bertahan untuk bisa mengamankan dari korban itu. Itu berarti pas kejadiannya pas jenengan mau untuk melindungi yang dievakuasi itu? Betul, karena pada waktu itu sudah kita sampaikan mereka menuju mereka akan keluar rumah, tetapi pada saat perjalanan di tengah jalan kita sama mereka bukan untuk melindungi dari korban. Akibat tindakan semena-mena itu, sejumlah mobil dan motor rusak. Beberapa warga juga terluka akibat pukulan dan lemparan batu. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Konstitusi Anda di sini ini mau ngapain? Saya tanya, mau bubarin orang beribadah. Tindak kekerasan dan intoleransi antar umat beragama di tanah air tiap tahun terus meningkat. Bukan hanya di antara elemen masyarakat, berbagai kasus pelanggaran kebebasan beragama juga dilakukan aparat dan institusi negara. Rentannya tindakan intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama ini tercermin dari terus melonjaknya angka kasus intoleransi setiap tahunnya. Menurut lembaga The Wahid Institute, kasus pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi sepanjang 2010 berjumlah 62 kasus. Kasus tertinggi berupa pelarangan atau pemaksaan keyakinan, yaitu 25 kasus atau 40%. Sisanya pembatasan rumah ibadah, 19 kasus. Sedangkan pembiaran kekerasan di antara kelompok masyarakat sebanyak 15 kasus. Sepanjang 2011 terjadi 92 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dari angka itu, pelarangan dan pembatasan aktivitas keagamaan atau kegiatan ibadah menempati posisi tertinggi, yakni 49 kasus. Disusul kasus intimidasi dan ancaman kekerasan oleh aparat negara sebanyak 20 kasus. Sedangkan aksi kekerasan dan pemaksaan keyakinan atau penyegelan rumah ibadah berjumlah 27 kasus. Jumlah kasus intoleransi kembali melonjak di tahun 2012. Sepanjang tahun 2012, terjadi sedikitnya 278 kasus. 6 kasus paling menonjol diantaranya pelarangan rumah ibadah dan pembiaran aksi intoleran oleh aparat. Tingkat intoleransi di tahun 2013 tercatat juga masih tinggi. The Wahid Institute mencatat, selama tahun 2013 terjadi 245 kasus pelanggaran kebebasan beragama. Dari jumlah itu, sebanyak 106 kasus melibatkan aktor negara, sedangkan sisanya dilakukan aktor non-negara seperti ormas dan institusi keagamaan.
Tahun 2014, jumlah kasus intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama berjumlah 158 kasus. Sementara menurut catatan Komnas HAM, kasus pengaduan masyarakat terkait intoleransi mengalami peningkatan sebesar 30% pada kuartal pertama tahun 2015. Ya, perkembangan paham radikalisme dan terorisme mengalami pasang surut. Kini kelompok radikalisme bergerak memanfaatkan teknologi baik untuk propaganda ideologi, perekrutan hingga penggalangan dana. Tak bisa dipungkiri media sosial saat ini menjadi salah satu cara baru dan paling populer untuk berkomunikasi dan menyampaikan pendapat. Tak heran jika medsos merupakan media subur bagi penyebaran radikalisme, intoleransi, dan terorisme di tanah air. Oleh karena itu, masyarakat harus memperluas literasi keilmuan dan tidak menelan bulat-bulat sebuah informasi atau ajaran yang dinilai provokatif dan menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmanur Kortayun, NIM 230101638 dari jurusan Ekonomi Pembangunan, ingin berbicara tentang tantangan terhadap pluralisme, yaitu adanya kekhawatiran tentang semakin meningkatnya intoleransi dan radikalisme yang dapat mengancam pluralisme dan harmoni antar agama dan suku di Indonesia. Untuk memenuhi nilai mata kuliah pendidikan kewarganegaraan Indonesia, negara kepulauan dengan kekayaan budaya dan tradisi yang beragam, dikenal sebagai bangsa yang menjunjung tinggi pluralisme. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, menegaskan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pluralisme atau pengakuan terhadap keragaman budaya dan agama menjadi pilar penting untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa. Namun, di tengah gemerlapnya nilai-nilai luhur tersebut, terdapat bayang-bayang kekhawatiran yang semakin menyelimuti, yaitu meningkatnya intoleransi dan radikalisme di beberapa daerah yang menjadi ancaman serius bagi pluralisme dan harmoni antar umat, beragama, dan suku bangsa di Indonesia. Intoleransi dan radikalisme merupakan dua istilah yang sering dikaitkan dengan ancaman terhadap pluralisme di Indonesia. Memahami kedua konsep ini dan bagaimana mereka saling terkait sangatlah penting untuk menangkal ideologi berbahaya dan menjaga keharmonisan masyarakat. Intoleransi mengacu pada sikap tidak toleran atau tidak menerima perbedaan. Hal ini dapat ditunjukkan melalui berbagai bentuk seperti diskriminasi, prasangka, stereotip, dan ujaran kebencian. Diskriminasi adalah memperlakukan individu atau kelompok secara tidak adil berdasarkan ras, agama, suku, gender, dan orientasi sosial. Yang kedua ada berprasangka, memiliki pendapat atau keyakinan negatif terhadap individu atau kelompok tanpa dasar yang cukup. Yang ketiga adalah stereotip, yaitu menggeneralisasikan sifat-sifat tertentu kepada individu atau kelompok tanpa mempertimbangkan keragaman di dalamnya.
Dan yang terakhir ada ujaran kebencian, yaitu menyampaikan pernyataan yang bertujuan untuk menyinggung, menghina, dan merendahkan individu atau kelompok berdasarkan identitas mereka. Sedangkan radikalisme adalah ideologi yang menganjurkan perubahan atau reformasi radikal, biasanya dengan menggunakan cara-cara ekstrim. Dalam konteks agama, radikalisme dapat diartikan sebagai penafsiran agama yang sempit dan kaku, yang seringkali menjerumus kepada kekerasan dari intoleransi terhadap kelompok lain. Ciri-ciri radikalisme itu ada penafsiran agama yang sempit dan kaku. Radikalisme sering mengabaikan konteks dan kompleksasi teks-teks agama, dan hanya berfokus pada interpretasi dan yang sesuai dengan agenda mereka. Yang kedua ada keyakinan akan superioritas agama. Kelompok radikal ini sering kali meyakini bahwa agama mereka adalah satu-satunya agama yang benar dan memandang rendah agama lain. Yang ketiga ada kekerasan untuk mencapai tujuan. Radikalisme tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka, baik terhadap individu maupun terhadap kelompok lain. Yang terakhir ada penolakan terhadap demokrasi dan pluralisme. Kelompok radikal seringkali menolak demokrasi dan pluralisme dan menginginkan sistem pemerintahan yang otoriter dan teokratis. Pendorong intoleransi dan radikalisme. Yang pertama itu ada ketidaktahuan dan misinformasi. Kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan informasi yang keliru tentang agama dan budaya lain dapat memicu prasangka dan stereotip negatif yang berujung pada intoleransi, dan hal ini dapat diperparah dengan maraknya penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Selanjutnya ada eksploitasi politik. Isu SARA atau suku, agama, ras, dan antar golongan kerap dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan politik. Mereka memanfaatkan sentimen agama dan etnis untuk memecah belahkan masyarakat dan mendapat keuntungan politik. Dampak negatif dari intoleransi dan radikalisme. Yang pertama itu ada kekerasan dan konflik. Intoleransi dan radikalisme dapat memicu kekerasan dan konflik antar kelompok, agama, maupun suku bangsa. Yang kedua ada pelanggaran HAM. Perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas sering kali menjadi korban dari pelanggaran HAM akibat intoleransi dan radikalisme. Yang ketiga ada kemunduran demokrasi dan toleransi. Meningkatnya intoleransi dapat menghambat proses demokrasi dan mempersempit ruang publik untuk dialog dan toleransi. Yang terakhir ada ketidakstabilan sosial dan politik. Intoleransi dan radikalisme dapat menciptakan ketidakstabilan sosial dan politik dan menghambat pembangunan bangsa. Di sini saya akan memulai dari apa itu pluralisme. Pluralisme berasal dari kata Latin yaitu plural yang artinya banyak dan isme yang artinya paham atau ajaran. Secara sederhana, pluralisme dapat diartikan sebagai pengakuan terhadap keberagaman, penghargaan terhadap perbedaan, dan kehidupan yang damai berdampingan dalam satu masyarakat. Maka dari itu, untuk bisa mencapai pluralisme, suatu individu atau suatu kelompok membutuhkan kematangan kepribadian.
Bentuk-bentuk pluralisme ada 7, antara lain pluralisme budaya. Orang-orang yang akan mampu hidup secara bersamaan dalam menerapkan sikap saling toleransi terhadap perbedaan budaya dengan orang lain agar bisa tercapainya pluralisme. Jika tidak menerapkan sikap toleransi atas perbedaan yang ada, maka bisa mengakibatkan sebuah konflik. Konflik ini bisa saja disebabkan oleh persaingan, sikap egosentrisme, dan primordialisme yang percaya jika kebudayaan pribadi adalah yang paling baik dibandingkan dengan kebudayaan orang lain. Yang kedua ada pluralisme agama. Pluralisme agama memiliki konsep yang begitu luas. Pluralisme agama ini berkaitan dengan keyakinan yang dianut seluruh masyarakat. Pluralisme agama ini meningkatkan bahwa seluruh keyakinan yang dianut masyarakat itu sama dan kebenarannya dianggap relatif. Yang ketiga ada pluralisme suku bangsa. Lebih dari 300 suku bangsa mendiami wilayah Indonesia, masing-masing dengan identitas dan kebudayaan yang sangat unik. Seperti suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Minangkabau, dan suku Papua. Beberapa contoh suku bangsa yang terkenal di Indonesia. Keberagaman suku bangsa ini memperkuat budaya Indonesia dan menjadi daya tarik bagi wisata yang mendunia. Yang keempat ada pluralisme tradisi. Setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi-tradisi yang unik yang diwariskan turun-temurun. Tradisi-tradisi ini mencerminkan nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan sejarah masyarakat setempat. Contoh tradisi yang terkenal antara lain tari-tarian tradisional, upacara adat, dan permainan rakyat. Yang kelima ada pluralisme bahasa. Di Indonesia terdapat lebih dari 700 bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang menjadi alat komunikasi yang mempertemukan berbagai suku bangsa. Keberagaman bahasa ini menunjukkan kekayaan linguistik Indonesia dan menjadi bagian penting dari identitas bangsa Indonesia. Yang keenam ada pluralisme kuliner. Masakan Indonesia terkenal dengan kelezatan yang kaya rasa dan variasi. Setiap daerah memiliki makanan khas sendiri yang dipenuhi oleh budaya dan bahan-bahan lokal yang tersedia, mulai dari nasi goreng, rendang, sate, sampai soto. Kuliner Indonesia menawarkan pengalaman rasa yang tak terlupakan bagi para pecinta kuliner. Dan yang terakhir ada pluralisme ekonomi. Ekonomi Indonesia ditopang oleh berbagai sektor, mulai dari pertanian, perindustrian, perdagangan, hingga jasa. Keberagaman sektor ekonomi ini menunjukkan dinamisme dan potensi ekonomi Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki berbagai potensi dan pekerjaan yang berbeda-beda, berkontribusi pada pembangunan bangsa Indonesia. Upaya pencegahan dan penanggulangan dari intoleransi dan radikalisme sendiri itu ada pendidikan dan pemahaman, yaitu meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, dan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan formal dan informal. Selanjutnya ada penegakan hukum yang jelas, menindak tegas pelaku intoleransi dan radikalisme sesuai hukum yang berlaku. Selanjutnya, dialog interagama dan suku bangsa. Mendorong dialog dan kerjasama antar umat, beragama, dan suku bangsa untuk memperkuat rasa persaudaraan dan saling menghormati. Yang terakhir ada peran media dan masyarakat sipil. Media massa perlu memprioritaskan pemberitaan yang positif dan membangun, serta melawan ujaran kebencian dan propaganda masyarakat sipil propaganda. Masyarakat sipil perlu aktif dalam promosi toleransi dan perdamaian di komunitas mereka. Jadi kesimpulan dari intoleransi dan radikalisme ini adalah ancaman serius bagi pluralisme dan persatuan bangsa Indonesia.
Upaya kolektif dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen bangsa diperlukan untuk menangkal ideologi berbahaya ini dan menjaga keharmonisan masyarakat dengan mempromosikan toleransi, saling menghormati, dan dialog antar umat, beragama, dan suku bangsa. Indonesia dapat terus menjadi negara yang damai dan sejahtera bagi semua. Bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023 di Kota Tua Larantuka, ratusan umat muslim di Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur melakukan gotong royong pembangunan gereja paroki Santo Cornelius Pohonbau, Keuskupan Larantuka. Rombongan umat muslim memasuki area gereja dengan memainkan alat musik tradisional dan disambut meriah oleh umat Katolik paroki Santo Cornelius Pohonbau. Usai penyambutan, umat muslim terdiri dari tokoh agama, imam masjid, dan remaja masjid melebur bergotong royong melaksanakan pengecoran kubah gereja. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas dan toleransi antar umat beragama dalam hal mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda namun tetap satu. Sebagai wujud toleransi antar umat beragama, puluhan pemuda-pemudi dari Gereja Protestan Indonesia bagian Barat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan melakukan bersih-bersih di Masjid Terapung Amirul Mukminin. Sejumlah bagian dari Masjid Amirul Mukminin di Jalan Penghibur Makassar, Sulawesi Selatan dibersihkan oleh puluhan remaja dari Gerakan Pemuda Gereja Protestan Indonesia bagian Barat di Kota Makassar pada Rabu sore. Selain sebagai bentuk toleransi antar umat beragama, bersih-bersih ini juga dimaksudkan untuk membantu pengurus masjid mempersiapkan pelaksanaan Idul Fitri agar berjalan dengan lancar. Dalam bersih-bersih masjid ini, para remaja tetap menerapkan protokol kesehatan, diantaranya menggunakan masker. Sementara itu, sholat Idul Fitri 1442 Hijriah pagi ini juga dilaksanakan di Masjid Al-Markas Kota Makassar dengan menerapkan protokol kesehatan. Waktu pelaksanaan rangkaian sholat Idul Fitri lebih dipercepat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan jumlah jamaah masjid juga dibatasi oleh pihak pengurus masjid. Nah, pada kesempatan ini kami juga bersyukur bahwa perayaan ini didukung dan dipastikan oleh banyak pihak untuk penyelenggaraannya. Ya, pertama-tama dari BPMI, Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Beberapa waktu yang lalu kita disamperin oleh Bapak Imam Besar, Profesor Nasaruddin Umar, waktu sedang ada acara bersama Pak Sandiaga Uno, lalu nyamperin, gimana penyelenggaraannya. Ini sebuah menarik sapaan dari sahabat kita, saudara kita dari Masjid Istiqlal yang siap membantu untuk juga memfasilitasi baik itu perparkiran basement, kita ada sekitar 700-an slot untuk parkir mobil, plus dikatakan bahwa food court itu yang ada di depan itu juga akan dibuka sampai jam 9. Jadi bagian dari sebuah ungkapan persaudaraan yang selama ini tetap kita jalin. Yang kedua, kemarin Bapak Direktur Utama PLN juga hadir memastikan bahwa pasokan listrik aman. Dan beliau mengatakan ungkapan yang menarik, bukan hanya aman, tapi tanpa kedip. Nah, itu luar biasa. Dan disediakan di sini ada mobil UPS yang siap backup, demikian juga jaringan-jaringan listrik dari gardu-gardu yang ada sehingga dipastikan listriknya aman. Dan bahkan kata-kata beliau yang unik adalah tanpa kedip. Ya, kita bersyukur bahwa sekarang ini tanpa listrik, kalau ada mati listrik ya kita bisa seluruh acara bisa kacau. Itu bagian dari, dan juga akan ada
petugas dari PLN yang standby di lokasi ini. Kemudian dari kesehatan, aspek kesehatan kemarin juga dikunjungan dari Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, dipimpin Dr. Yanti, juga didampingi Dinkes DKI, Sudinkes Jakpus, demikian juga Sawah Besar. Nah, setiap kali dipastikan bahwa umat yang akan hadir ini diikuti protokol kesehatannya, dipastikan sehat, dan juga backup selalu dari Puskesmas Sawah Besar, selalu menyediakan 1 ambulan bersama dengan tim medisnya. Demikian juga dari Rumah Sakit Karolus, 1 ambulan beserta tim medis yang menyertainya, yang standby selama ibadah dan acara kita. Dari sisi keamanan, kita sudah koordinasi dengan Polsek Sawah Besar, dan kita menyediakan tenda posko di samping itu, seberang itu. Demikian juga ada di dalam untuk memastikan bahwa aspek keamanan dapat terjamin bersama dengan dukungan dari pihak-pihak TNI, Polri, demikian juga Ormas yang ada. Pemirsa, kelompok masyarakat di Padang Pariaman, Sumatera Barat terus berjuang tumbuhkan kesadaran lintas agama dan budaya. Ini dilakukan di tengah gejolak sosial masyarakat yang terjadi akibat konflik agama dan budaya. Menjadi kabupaten yang mayoritas beragama Muslim, kelompok adat di Padang Pariaman, Sumatera Barat mempertahankan kerukunan masyarakat lintas agama dan lintas budaya. Masyarakat di Nagari Sungai Buluh Barat, Kabupaten Padang Pariaman, menjadi potret kehidupan masyarakat dari 2 suku dengan 2 agama dalam satu desa. Meski mayoritas warga berasal dari suku Minang dan beragama Muslim, mereka tetap menjaga harmonisasi dan moderasi beragama dengan suku Nias yang non-Muslim selama bertahun-tahun. Sejak ratusan tahun yang lalu itu tidak ada konflik. Kita hidup rukun dan damai dan berdampingan. Kalau masalah menjalankan agama, ya kami tidak mengganggu beliau menjalankan aktivitas keagamaannya, dan begitu juga sebaliknya. Di sini, kehidupan budaya suku Nias dan suku Minang dengan 2 keyakinan agama berbeda berjalan harmonis dalam satu desa. Kabupaten Padang Pariaman bahkan menobatkan desa Sungai Buluh Barat sebagai desa sadar kerukunan. Kamu siapa? Saya Nias Minang. Kenapa kamu bilang kamu Nias Minang? Ya, contohnya aja, jangankan bapak saya lahir di Minang, kakek saya masih lahir di Minang, makanya saya tidak berani bilang saya sepenuhnya orang Nias. Jadi 6 balennya mak 5 suku. Kemudian termasuk sanak kami yaitu suku Nias. Suku no Jawa, Harifah, apa segala macam, ambo komandannya. Nah, itu bedanya saja. Kalau orang suku Nias ada jelas itu. Kalau ada keluar masuk orang suku Nias, tanggung jawab kepada Mak Datuk, pengurus suku Nias. Apa permasalahan suku Nias, mereka menyelesaikan. Amaknya suku Kristen gini. Minantunya, anak-anaknya Islamnya tinggal di pertengahan orang Kristen sudah memang. Loh, agamamu, ini puasanya bu. Tidak jadi masalah dia kami itu. Jadi adat kami yang ada di Padang ini sepertinya campur. Ya, disatukan adat Nias tadi sama adat Minang. Ya. Di Nias ini kalau cara adatnya beda pula. Ya kan? Karenanya cuman adat Nias ini kita nggak pernah ke sana kita. Moderasi agama seringkali terjadi dalam bentuk perkawinan di antara 2 suku itu. Meski mayoritas masyarakatnya Muslim, warga Nagari Sungai Buluh Barat, Kabupaten Padang Pariaman saling menjaga tempat ibadah suku Nias yang non-Muslim. Kedua kelompok masyarakat itu begitu terbuka dengan suku dan keyakinan agama lain. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syahputra, TV One mengabarkan.